Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Dwi Heri Purnomo, salah satu murid Bapak yang masih belajar untuk memahami studi algoritma pemrograman. Kali ini saya ingin membuat video lanjutan tentang tugas yang diberikan, tugas 2 terkait dengan algoritma dan logika pemrogramannya. Sesuai dari deskripsi tugas 2, kami diminta untuk membuat sebuah program dengan parameter dan deklarasi seperti ini. Tapi karena kebetulan saya merecord ini dengan Bandicam yang versi gratisan, jadi terbatas 10 menit, mungkin mohon maaf dan maklum, ini mungkin saya persingkat-singkat saja ya Pak. Tapi pastinya saya masih terus belajar dan mencoba lebih paham dan lebih paham lagi dengan mencoba beberapa kali praktek-praktek yang diberikan. Saya kembali ke Visual Code Studio. Jadi tugas yang diberikan ini saya sudah coba untuk mengkodenya ke dalam Visual Code Editor. Parameter pertama ditentukan adalah golongan, lalu kita masukkan juga jam lembur, dan sangat membantu. Pertama kami diajarkan tentang sudut code dan juga flowchart, jadi skema kerangka berpikir itu. Kali ini kita bisa menentukan bagaimana arah-arah dan langkah penjaluran untuk pembuatan kode tersebut. Kali ini saya juga memperbaiki tampilan untuk kedepannya juga. Mungkin frame ini saya bikin putih jadi nggak hitam agar lebih mudah saya membacanya juga, dan untuk dosen juga lebih mudah membacanya sekilas. Lanjut aja Pak, bersingkat waktu, izin ini kalau misalkan saya run ini skenario pertama keluar untuk tugas 2. Cuma ada sedikit saya kendala, misalkan ada entry user yang memang nggak cocok, itu dia nggak ada untuk percabangan atau validasi data, langsung ke line deklarasi input kedua. Terus misalkan kita juga random acak, akhirnya timbul semacam error seperti ini. Seperti yang saya sudah sampaikan, jadi saya sedikit menambah untuk lanjutan, memperbaiki beberapa kodenya. Untuk input golongan dan jam lembur, jika tidak sesuai dengan kriteria maka muncul pesan ulangi masukan. Lalu juga yang kedua, pada akhir program ingin kembali atau mengulangi, juga salah satunya juga parameter nanti kalau pada saat memasukkan kode tipe integer itu nggak cocok, itu nanti dia kembali lagi ke permintaan hasil input sampai dengan cocok sesuai dengan kriteria string atau integer dari user entry data. Saya coba running Pak, izin. Kasih kedua, misalkan saya ketik sembarang tidak ada kriteria, jadi seperti teks informasi validasi, saya menambahkan golongan tidak valid silakan masuk kembali, termasuk huruf besar dan kecil. Saya masih mempelajari, inginnya sih huruf kecil pun juga masih bisa dianggap satu entry yang valid gitu. Tapi mungkin saya masih kembangkan ke depan untuk program ini. Coba saya langsung masukkan kode yang betul sesuai dengan deklarasi input. Langkah pertama, golongannya. Tapi untuk jam lemburnya, misalkan saya nggak memakai jam lembur yang valid, juga dia kembali ke dalam perintah untuk memasukkan kembali golongan yang sesuai dengan deklarasi variabel tipe data. Bersingkat waktu, saya misalkan tambahkan input yang sesuai, lalu hasil perhitungannya saya tambahkan juga. Di sini ada hasil perhitungan seperti judul, semacam di
kasir. Lalu saya juga tambahkan ada gaji pokoknya dulu, terus juga perhitungan tim lemburnya dia berapa, lalu total penghasilannya itu berapa, dan di akhir untuk output itu masih kita ada di user masih ditanyakan untuk apakah lanjut atau tidak untuk melakukan entry data. Kurang lebih seperti itu yang saya praktekkan. Terima kasih bimbingannya. Saya masih pelajari dan mengulang-ulang langkah-langkahnya. Saya rasa memang perlu betul-betul intens pembelajarannya dan banyak sekali praktek. Terima kasih sekali lagi Pak dosen pembimbing kami, Bapak Lukman, yang kami hormati. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.